berkaitan dengan cingkrang, cadar dan jenggot. Ini sebenarnya masalah sudah lama, dari tahun 2012, 2011 dulu sudah ada. Permasalahan yang diangkat adalah mereka itu seolah-olah yang paling sunnah. Maka kan sekarang ada tikar sunnah, wajib sunnah, estetiknya celana sunnah, cingkrang itu celana sunnah. Dan lucu, dia berjual celana cingkrang itu pakai hadis. Di hadis Rasulullah barang siapa yang tidak pakai celana cingkrang makan neraka. Jadi malu dari si Rasul neraka. Nah ini pertanyaan yang memang mereka senang itu memahami hadis secara tekstualnya saja, tidak secara kontekstual. Dan harus tahu pertama masalah isbal atau isbal itu kan berlebihan, cingkrang lah, atau kata mereka non isbal. Harus tahu kenapa hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah, maka harus tahu asbabul wurudnya. Maka saya bingung setiap mereka menerangkan masalah isbal, menerangkan tentang celana cingkrang, mereka tidak menerangkan asbabul wurud dari hadis tersebut seperti apa. Ternyata setelah kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengeluarkan hadis itu karena dulu itu kain, pakaian itu terbatas dan banyak orang yang nggak punya. Bahkan kan ada salah satu sahabat yang hanya memiliki sehelai kain kafan. Kalau dipakai untuk menutup bawahnya, maka kepalanya nggak ketutupan. Lalu di kepala sampai bawah, maka si lututnya itu tidak tertutup. Nah itu kan saking miskinnya. Maka ada kaidah di situ bahwa hadis isbal ini adalah larangan isbal ini atau menjulurkan kain di lebih melebihi mata kaki itu kan dalilnya adalah mutlak atau global. Maka ada kaidah halul mutlak ilal muqayyad, halul mutlak ilal muqayyad, bahwa hadis-hadis yang mutlak dari yang global itu harus dipahami secara oleh dalil yang khusus. Artinya tidak bisa ketika hadis itu keluar dikabeh gitu kan, diratakan. Maka mereka juga aneh. Kalau celana cingkrang itu dilarang, kenapa mereka lihat biasa imam-imam di Masjidil Haram kita tinggal jubahnya nagapui gitu kan? Kenapa mereka tidak protes? Karena mereka mengatakan, "Dah itu mah bukan celana, itu mah beda lagi." Perhatikan banyak hadis mengatakan di situ izar juga loh, bukan masalah celana juga, gitu kan? Maka ketika Buya Ar-Razi juga mengatakan ini kok orang aneh, tidak memahami hadis itu, kadang tidak dikeluarkan yang izarnya itu masalah sarungnya, sarung loh itu. Atau mungkin sekarang kita lihat orang-orang yang di Arab Saudi seperti apa. Maka itu pentingnya memahami sebuah hadis, kemudian juga larangan-larangan itu dimunculkan itu ada sebabnya. Nah itu yang mungkin mereka terkadang tidak menjelaskan. Bahkan ada fatwa yang lucu yang dikeluarkan oleh imam mereka, yaitu Syekh bin Baz. Ada fatwa ketika dia di dalam kitabnya mengatakan, ada yang bertanya, "Ya Syekh, bagaimana kalau ada orang yang hafal Quran tapi celananya non isbal dan tidak berjenggot, dengan ada orang yang hafalan Qurannya sedikit tapi dia berjenggot dan celananya non isbal." Tadi yang terima hafal Quran, celananya isbal, terjenggotan. Tapi itu kedua mah hafalan Qurannya sedikit, jenggotan non isbal. Maka dia mengeluarkan fatwa bahwa lebih baik yang jadi imam itu yang tadi nu hafalannya sedikit, jenggot dan dia non isbal. Kan lucu. Di mana eta dalil begitu? Nah ini luar biasa yang mungkin kita harus pahami. Kemudian berkaitan dengan jenggot juga. Dan sekarang mereka sudah bisa menjawab loh. Siapa yang mengatakan panjangkanlah jenggot? Gak ada. Coba lihat videonya Syafiq Basalama. Rasulullah mengatakan biarkanlah jenggot. Biarkan, memang situ kan dibiarkan, kata diri kamu jadi biarkan. Padahal ada hadis juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu juga pernah mencukur jenggotnya dan kumisnya juga. Kenapa nggak dipakai juga? Dan saya juga bingung, mereka pakai hadis itu yang mereka enak saja gitu. Nah ini. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan cadar, ini juga luar biasa.
yang kita garis bawahi kan isbal atau cingkrang dengan jenggot. Yang kita garis bawahi adalah mereka selalu mengkaitkan dengan sunnah. Jadi lamun teu jenggotan, lamun teu cingkrang, lamun teu make cadar, teu sunnah. Maka kalau tadi dikaitkan dengan khuyala, kaitannya bahwa isbal itu kan kalau khuyala, kalau ada kesombongan, muntah sombong sah-sah saja, fine-fine saja. Maka Abu Bakar ketika ada hadis itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku terkadang memakai celanaku kayak itu terseret-seret. Oh, kalau nggak ada kesombongan mah nggak apa-apa ya Abu Bakar. Kata Rasulullah seperti itu. Ya, jadi tadi juga Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, semua juga mencontohkan apakah mereka tidak membaca. Maka kalau mereka mengatakan bahwa yang nggak jenggotan, nute cingkrang, jeung nute cadar ke sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang khuyala, sombong, mengatakan dirinya paling sunnah, sedangkan kita tidak sunnah. Kabayang lamun kitu, ayah budak jenggotan, jeung bapak-bapak nute jenggotan. Kalau udah imam berarti jadinya imamna ada budak nu jenggotan. Nah itu mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.